Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sari Adianti dari kelas 8A2 Hukum akan mempresentasikan jawaban dari pertemuan 6 Hukum Media. Pertanyaan pertama, apa fungsi pers? Sebutkan. Fungsi pers yaitu yang pertama, untuk menyiarkan informasi. Yang kedua, untuk wahana pendidikan bagi masyarakat dan massa. Yang ketiga, untuk berbagi informasi yang berbobot yang bersifat hiburan. Yang keempat, untuk memantau penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Yang kelima, untuk mempengaruhi masyarakat agar lebih baik lagi. Sedangkan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu yang pertama, sebagai media informasi. Yang kedua, sebagai media pendidikan. Yang ketiga, sebagai media hiburan. Yang keempat, sebagai pemantau sosial. Yang kelima, sebagai lembaga ekonomi. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi pers sebagai pemantau sosial. Berilah contohnya. Sebagai pemantau sosial maksudnya adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan pemantauan sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Pemantauan sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas, namun bertanggung jawab. Pers nasional mendukung pemerintah dengan mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintah yang positif agar dapat diketahui oleh masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan fungsi pers sebagai media informasi. Berilah contohnya. Fungsi pertama yang paling utama dari pers adalah untuk menyiarkan informasi. Khalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beragam hal. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar manusia, karenanya dilindungi oleh Piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia. Khalayak akan melakukan cara-cara yang tepat untuk memperoleh informasi, yaitu berlangganan surat kabar atau menonton siaran televisi dan radio. Perkembangan teknologi telah membuat media massa, baik cetak maupun elektronik, bertransformasi ke dalam bentuk digital. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi khalayak untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Contohnya, berlangganan surat kabar atau menonton siaran televisi dan radio. Pertanyaan yang keempat, jelaskan fungsi pers sebagai pendidik dan sebagai penghibur. Berilah contohnya. Fungsi pers sebagai pendidik. Media massa, baik cetak atau media elektronik, adalah wahana pendidikan bagi masyarakat massa. Dalam hal ini, pers tidak jarang memuat berbagai informasi yang syarat akan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khalayak tentang berbagai macam hal. Umumnya, informasi atau materi yang mengandung pengetahuan dituangkan dalam bentuk penulisan artikel, video, berita, foto, cerita, dan lain-lain. Fungsi pers yang kedua yaitu sebagai penghibur. Hiburan yang dimaksud adalah materi atau isi pers yang bersifat hiburan. Kita dapat menemuinya dalam bentuk tajuk rencana, cerita pendek, cerita bersambung, karikatur, teka-teki silang, dan lain-lain. Pertanyaan yang kelima adalah, apa yang dimaksud dengan freedom of the press? Yang dimaksud dengan kebebasan pers adalah kebebasan untuk mempublikasikan segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelumnya dan sesudahnya. Kebebasan pers telah menjadi perdebatan panjang sejak dimulainya percetakan modern pada kisaran tahun 1400-an. Beberapa pemerintahan menempatkan batasan pada kebebasan pers karena ketakutan pihak penguasa atau pemerintah akan kekuatan kata-kata yang digunakan untuk menyetir masyarakat dalam rangka melawan pemerintahan yang sah.
Sekian jawaban dari saya atas pertanyaan pertemuan ke-6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.